Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain, yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota, sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dinamika kelompok. Fungsi dinamika kelompok yaitu yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup, memudahkan segala pekerjaan, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis dinamika kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Misalnya antara lain keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan, hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contohnya, dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki AD/ART. Dan yang terakhir, kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang, misalnya kelompok arisan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Ika. Kemudian, pentingnya dinamika kelompok untuk pendidikan rekreasi. Dinamika kelompok sesungguhnya dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan terhadap kebutuhan serta perilaku orang lain, akan lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada orang lain melalui hubungan antar kelompok. Ada 4 tipe situasi yang dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan rekreasi, yaitu 1. Pengikut kelompok dapat berorientasi sosial, melakukan kegiatan dengan kelompok yang menekankan pada tujuan sosial. 2. Pengikut kelompok yang berorientasi aktivitas. Dalam situasi rekreasi, fokus utamanya adalah ambil bagian dalam aktivitas. Ketiga, bekerja secara sukarela. Karena kegiatan rekreasi lebih bersifat sukarela, maka anggota kelompok yang ada dalam lingkungan itu akan dengan sangat ikhlas untuk sukarela bekerja demi tujuan kelompok. Keempat, berhubungan dalam tim profesional. Dalam melakukan aktivitas rekreasi, sebaiknya guru menjadi hubungan dengan tenaga ahli yang memahami benar kegiatan tersebut. Kemudian, hubungan pendidikan rekreasi dengan kelompok sosial. Kegiatan pendidikan rekreasi dalam kegiatan kelompok sosial mempunyai titik kesamaan. Keduanya sangat peduli dengan penggunaan rekreasi sebagai media untuk memenuhi kebutuhan manusia atau peserta didik. Pada umumnya, kegiatan rekreasi di sekolah seringkali melibatkan banyak orang. Untuk itu, bagaimana perlu perencanaan, pengorganisasian, diarahkan dan dikontrol. Kelebihan dan kekurangan kelompok.
Kelebihan kelompok ada 3. 1. Keterbukaan antar kelompok untuk menerima dan memberi informasi dan pendapat anggota yang lain. Kedua, kemampuan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan kelompok. Ketiga, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan norma yang telah disepakati kelompok. Kemudian, kekurangan kelompok. Kekurangan pada kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat, atau jarak anggota kelompok yang berjauhan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Itulah penjelasan singkat tentang materi yang dibuat kelompok dalam organisasi.